Iya mau saling larang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya sambil duduk karena tadi udah 1,5 jam berdiri di pengajian Ahad pagi Tanwir Pekalongan Barat. Jadi biar kakinya rada aman. Soalnya wis 40 tahun ini ternyata wis gede-gede ya Pak. Kelingan si IPM gue. Jadi sorry Kalau kan untuk oversek. Baik, yang pertama yang kami hormati, kami muliakan Pak Haji Sofwan Sumadi. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang yuswa, saged memayu hayuning bawono habrastrodur angkara, saged berdakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui jabatan yang sekarang beliau emban, yakni sebagai anggota Dewan di Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah beliau sangat mewarnai persyarikatan kita, karena dalam pertemuan MPKSDI di Karasidenan Pekalongan, mobil khusus yang di Dapil sini Pak, itu selalu diceritakan Pak Sofwan ini sebagai orang yang mendukung kegiatan perkaderan, bahkan Baitul Arqam, Ideopolitor itu selalu beliau dukung. Nah, makanya kalau ada MPKSDI Award itu saya ingin mengusulkan beliau sebagai bapak pengkaderan ya, di Dapil 10 ya. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Doro Bapak Amsorin dan segenap tim PCM Doro, segenap jajaran UPP dan Rotum, kemudian juga Mas Pras, sahabat karib saya yang selalu biasa diskusi ngobrol, kemudian juga hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula Masjid Hajah Mutimah Dahlan untuk bersama-sama bersilaturahim sekaligus tadi mendengarkan banyak hal dari Pak Sofwan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi membawa manfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian juga nanti kita akan mendengarkan banyak arahan dari Pak Amsorin kaitan dengan motivasi pengkaderan. Nah, saya menyampaikan apa ini Mas Sofwan? Komplit nih. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi saja bahwa Muhammadiyah ini kan organisasi yang besar Pak Bungke. Bahkan kebesaran Muhammadiyah ini sudah diakui oleh dunia. Kemarin data yang dirilis kita, Muhammadiyah itu menjadi organisasi Islam terbesar sedunia. Kemudian punya aset kekayaan nomor 4 terkaya sedunia. Itu, gitu. Tapi kebesaran Muhammadiyah ini belum akan berarti kalau tidak didukung oleh militansi kader-kadernya. Karena kader ini sebetulnya adalah jantung dari persyarikatan Muhammadiyah. Kalau kadernya ini nggak bisa mendorong, mendukung kerja-kerja Muhammadiyah, ya maka pasti Muhammadiyah ini tidak akan bisa bergerak atau bahkan mungkin bisa mati Pak. Ya, makanya kader ini harus betul-betul kita perhatikan. Kader ini harus betul-betul kita motivasi untuk selalu tumbuh dan berjuang di persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kader Muhammadiyah itu harus punya sifat yang dinamakan dengan militan. Nah, sifat apa Mas Erwin? Militan. Nah, seperti Mas Erwin ini militan.
Dari dulu itu ya saksinya banyak, termasuk Pak Tarsono. Di saat yang lain melilitan, Mas Herlin tetap melilitan. Ya. Bahkan dari seragamnya itu semua ada logo Muhammadiyahnya. Ini yang luar biasa sekali. Tasnya dari dulu itu saya lihat mesti ada logo Muhammadiyahnya. Oke, kita bisa dimaknai seperti itu. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Herlin. Ya, nanti kita usulkan di Awards MKSDI. Dan kiprahnya sudah diakui oleh kader-kader Muhammadiyah se-Kabupaten Pekalongan. Kalau saya kemana saja itu pasti, kalau dari Doro yang ditanyakan Mas Herlin. Tapi bukan Mas Herlin punya, Mas Arab. Ya, dia terkenalnya Arab. Nah, padahal nggak ada keturunan Arab ya? Ada. Tidak ada. Yang mana yang Mas Herlin ya? Nah, jadi kader militan itu bukan berarti kader yang keras, Pak Bu, bukan. Kader militan itu adalah kader yang memiliki komitmen, kader yang memiliki konsistensi, ketahanan ideologis dan integritas moral. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang komitmen itu kita harus bicara tentang bagaimana dia itu bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi ketika diberikan tugas ya dia sami'na wa ta'na, saya dengar, saya patuh, dan akan saya laksanakan dengan penuh etos kerja yang tinggi serta berorientasi pada hasil yang terbaik. Itu namanya komitmen. Jadi tidak, kalau ada pilihan ingin dipilih, begitu sudah dipilih tidak mau bekerja. Nah, ini berarti dia tidak komitmen. Kemudian yang berikutnya itu konsisten. Jadi tidak hanya dia mau bekerja ketika di awal-awal terpilihnya sebagai pimpinan, tapi di seluruh atau selama periode berjalan itu dia konsisten. Konsisten itu ya berarti tetap terus berjuang tanpa mengenal lelah. Kemudian yang berikutnya itu adalah punya ketahanan ideologis yang tinggi. Nah, sekarang itu kita banyak, Pak, ya, jumpai ideologi-ideologi yang saya katakan menyerang Muhammadiyah. Oke. Ideologi ini ya banyak sekali dan cenderung melemahkan, menyalahkan begitu. Nah, kader Muhammadiyah itu punya ketahanan ideologis yang tinggi. Jadi tidak mudah terpengaruh, ya, tidak mudah terpengaruh. Ya, kita bermuhammadiyah ya sudah, tidak usah mengikuti ya pengaruh-pengaruh paham lain yang ditujukan kepada kita. Kita bermuhammadiyah sudah ada manhajnya sendiri, ya sudah, kita tidak usah ikut manhaj yang lain. Dikuatkan saja ini dalam tata cara beribadah, kita sudah punya HPT, ya sudah, yang kita pakai adalah HPT, nggak usah ikut-ikutan paham baru, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu kita punya integritas moral. Jadi integritas moral itu ya kita punya akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia kepada siapa saja. Tidak hanya kepada orang Muhammadiyah, tapi juga kepada yang lainnya. Nah, itu yang dimaknai dengan militan. Jadi bukan yang hanya keras saja, keren saja, itu tidak, ya. Tapi punya paling tidak itu 4 hal tersebut. Nah, sehingga kader Muhammadiyah yang tangguh ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu punya 4 ciri yang utama. Apa itu? Yang pertama adalah kokoh dalam akidah, memahami ideologi serta manhaj Muhammadiyah. Ini jadi karakter unggul dari kader Muhammadiyah itu akidahnya murni, ya. Dulu kalau kita pelajari sejarah berdirinya Muhammadiyah,
Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ketika pertama berdakwah? Berdakwahnya adalah berdakwah tauhid, menuhankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita lanjutkan apa yang menjadi misi dari Muhammadiyah, yakni bersih dari praktek syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka kita sekali lagi harus teguh dalam prinsip. Sekalipun kita tidak kaku, tapi kita juga harus punya prinsip yang teguh. Syirik itu tidak diperbolehkan, maka kita sebagai kader Muhammadiyah jangan melakukan praktek syirik. Tahayul, bid'ah dan khurafat itu menyalahi ajaran agama, maka ya kita jangan melakukan praktek tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu karakter unggul yang harus dimiliki oleh kita sebagai kader Muhammadiyah. Kemudian paham ideologi. Dari mana kita bisa paham ideologi? Ya dari pengajian, dari pelatihan. Maka dimanapun di situ ada pengajian, kita ikuti. Ya, pengajian Ahad pagi ada, pengajian malam Jumat, pengajian malam Selasa. Kita di semua ranting ada Pak, bahkan di satu ranting saja full Pak. Malam Senin ono, malam Selasa ono, malam Rabu ono. Lah kok Pak Kiki ngerti lah, aku biasa aku gawe rebutan jadi ya. Jadi kita itu semangat untuk pengajian, walaupun memang kita itu masih punya kendala Pak Sofan dalam hal mubalik, belum tercukupi KPI kita. Setiap ranting itu minimal punya 2 mubalik. Ya. Di Jawa Tengah, saya tahu betul datanya karena saya sekretaris Majelis Tabligh Jawa Tengah. Itu kita sampai sekarang baru sekitar 8.000 dari 12.000 target mubalik yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah Jawa Tengah. Ini kita harus kejar terus, makanya ada sekolah tabligh di mana-mana. Ini aja yang berjalan 6 tempat Mas Rozi, di 6 karasidenan, di 1 Muhammadiyah termasuk di UMPP ya. Nah ini, jadi paling tidak itu didorong ada berapa ranting di Imam Sorry 9, 10 ya. 10, berarti minimal ada 20 mubalik minimal itu target KPI ya. Sehingga apa? Penanaman ideologinya akan berjalan dengan baik. Ya, kita tidak selalu kemudian harus mengalah ketika diserang oleh paham-paham atau manhaj-manhaj, tapi kita punya daya lawan yang kuat. Karena apa? Paham betul ideologi kita. Kenapa kadang kita mau disalah-salahkan dalam praktek ibadah? Karena kita nggak paham manhaj tarjih. Maka manhaj tarjih ini harus betul-betul dipelajari, dipahami oleh semua kader, sehingga kita punya ketahanan ideologi yang kuat. Gitu. Kemudian juga selain pengajian juga melalui kegiatan pelatihan. Makanya ini PCM Doro mau mengadakan Baitul Arqam. Ini harus kita dukung bersama-sama Pak Bu. Bentuk dukungan kita itu apa? Ya siap jadi peserta, siap mengirimkan peserta, atau bahkan kalau butuh dukungan dana pun kita harus siap urunan. Karena budaya yang harus ada di Muhammadiyah itu ya urunan dan keringan. Jadi jangan pernah bosan urunan, jangan pernah bosan keringan. Karena itu budaya yang harus tumbuh di Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah besar? Karena itu mau untuk urunan dan mau untuk keringan. Keringan kertas gitu. Nopo Pak? Betul menurut iya mungkin. Nah, ini mungkin. Kemudian yang kedua, tadi kan kokoh dalam akidah, paham ideologi serta manhaj Muhammadiyah. Yang kedua, berakhlak mulia dan memiliki karakter amanah serta disiplin. Jadi orang Muhammadiyah itu berakhlak mulia, dia menjadi teladan Bapak Ibu. Menjadi apa? Teladan. Teladan itu berarti dia mencontohkan terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain untuk melakukan. Ini kadang kita seringnya kan hanya nyuruh Mas Rozi ya, tapi tidak mengajar. Padahal filosofi nyuruh dengan mengajar itu kan berbeda. Kalau menyuruh ini kan
Nopo? Ya pokoknya wong liya sing kudu nglakoni aku ora apa-apa. Kuwi arane menyuruh. Tapi nak mengajaki kan ya bareng. Itu namanya teladan kalau seperti itu. Makanya dakwah Muhammadiyah itu kan punya ciri 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Teladan dulu. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, pendidikan. Baru yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dialogis. Kadang orang sing menerima dari pendidikan kita, mereka mendebat ya kita harus siap untuk debat. Nah itu. Oke. Jadi itu. Makanya harus berakhlak mulia. Siapapun kita, tidak harus pimpinan ya. Kita anggota ataupun simpatisan harus punya akhlak yang mulia. Sehingga dakwah kita ini nanti akan mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kemudian punya karakter amanah. Amanah itu tidak mencari jabatan, tapi kalau diberi itu sami'na wa ata'na. Ini karakternya. Apa ada dalam sejarah Pak Amsori meminta-minta supaya dipilih menjadi ketua? Enggak ada dalam sejarah PCM itu. Tapi begitu beliau terpilih, saya saksinya karena saya masuk di formatur. Formatur menyepakati beliau laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ini ciri atau karakter unggul yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Bu Atia juga sama, saya paham betul sebelum Mustaq itu sudah habis akurat jadi ketua maning pokoknya. Tapi dong begitu diamanai sama formatur, yang nggak bisa nolak. Karakter unggul warga Muhammadiyah sami'na wa ata'na. Kalau sudah diamanai pantang menolak, itu amanah dari Allah, bukan dari formatur. Begitu. Nah, itu karakter unggul yang harus dimiliki oleh kader Muhammadiyah. Kemudian disiplin. Disiplin itu tidak menyia-nyiakan waktu. Makanya di Muhammadiyah itu ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi ada target yang harus dipenuhi. Tadi yang saya sampaikan, kalau di majelis tabligh misalnya, saya di Jawa Tengah harus terbentuk 11.000 mubalik di Jawa Tengah. Maka itu targetnya, kalau kita belum bisa mencapai 11.000, berarti belum berhasil, harus kita akui. Bukan berapa? 3 kabupaten ya, 500. Nah, target KPI saya sebagai ketua MPK-SDI yang sekretarisnya Mas Sofa juga, ya, ini punya target semua PCM harus sudah Baitul Arqam. Maka kemarin pada saat raker terakhir itu Pak Sofa, nah, kita evaluasi baru sekitar 60% yang sudah BA, maka kita wajibkan di tahun ini selesai semua. Kalau yang belum mau menyelenggarakan BA, nanti yang menyelenggarakan adalah MPK-SDI dan mereka harus mau mengirimkan peserta. Jadi semuanya harus 100% menyelenggarakan BA. Lalu sifat pentingin BA kok iso ngasih diperjuangkan seperti itu. Kepentingan BA itu tidak sedikit tapi banyak yang nanti akan dirasakan oleh peserta BA dan PCM yang mengadakan. Bukan MPK-SDI itu ambil kepentingan apa-apa selain memenuhi kewajiban ya KPI saja. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, yang ketiga unggul secara intelektual dan profesional dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi kita sebagai kader Muhammadiyah itu harus unggul dalam intelektual, harus cerdas dan berilmu, Pak Rosi. Cerdas itu ya cerdas otaknya, cerdas hatinya, cerdas tangannya. Maka kecerdasan itu ada 3 ya Pak Dullah. Apa saja? Nah, ini orang Dullah dulu. Pak Dullah ini bakal cilikku biasa bal-balan biar bareng. Angger bal-balan sing kelebon tukaran dulu. Sing gurine guru olahraga senior bal-bal. Jadi ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 10 tambah 6 sama dengan 17. Kalau bohong 10 tambah 6 berapa Pak? 17. Nah, jadi gitu Pak. Cerdas itu bisa menjawab dengan betul ya. Nah, itu cerdas intelektual. Kalau cerdas emosional ya itu gampang,
jengkel. Nak ngadepi masalah dianggap santai, masalah gede yo wis dilurus solusine, barang katon aja dianggap angel. Jadi gitu, tirakate apa? Yo nglakoni sing wajib, terus juga sing sunnah. Sholat wajib 5 waktu ya dikerjakan. Enggak ada kader Muhammadiyah kok enggak sholat, itu enggak ada. Harus sholat 5 waktu. Kader Muhammadiyah meningkat lagi, duhanya dilaksanakan, tahajudnya dilaksanakan. Nah perlu yo sing sunnah pun diperjuangkan ya, yang lainnya. Itu kader Muhammadiyah. Nah jadi kecerdasan, punya kecerdasan yang unggul. Unggul dalam intelektual dan profesional dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi ragu sekedar pinter toh, tapi yo iso kerja dan bekerjanya itu sesuai dengan aturan, itu profesional. Nah, yang keempat itu ikhlas berkhidmat tanpa menjadikan Muhammadiyah sebagai alat kepentingan pribadi. Jadi kita ketika bermuhammadiyah itu ya ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora terus aku aktif ning Muhammadiyah ben iso kerja ning amal usaha Muhammadiyah. Aku arep aktif ning Muhammadiyah ben anakku iso mlebu ning amal usaha Muhammadiyah ben oleh beasiswa ning amal usaha Muhammadiyah. Tidak boleh begitu, Pak. Nggih. Kita bermuhammadiyah ya bermuhammadiyah saja sudah, titik, mengharap ridho Allah. Nanti insya Allah akan berikan barokahnya untuk kita semuanya. Itu, makanya ya ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, titik, sudah itu. Ketika kita bermuhammadiyah, selanjutnya biar diurus sama Allah. Karena kan kita nggak bisa mengatur Allah kan. Nah, perihal hidup kita, rezeki kita, kabeh itu wis ono terdiri. Nah, kita bermuhammadiyah nggo gawe sarana amal soleh saja. Nah, itu. Walaupun ya kader ini kan terbagi papat ya Mas Rosi. Ada kader biologis, kader yang muncul karena memang wong tuane iki wis Muhammadiyah. Bapak ibu wis Muhammadiyah. Dia sudah Muhammadiyah sejak dari dalam kandungan Pak Rosi. Jadi ketika dibaiat sama Allah, ini guyonannya wong-wong filsafat. Alastu bi rabbikum, siapa Tuhanmu? Allah, gitu kan. Nah, kemudian ditanya lagi ya kan, apakah kamu mau Muhammadiyah itu menjadi organisasimu? Bala syahidna, saya mau, tentu ya, saya bersaksi bahwa Muhammadiyah akan menjadi organisasiku kelak ketika saya hidup di dunia. Nah gitu. Ada kader ideologis. Jadi kader ideologis ini kader yang betul-betul mempelajari ideologi Muhammadiyah dan dia siap berperang untuk menghadapi tantangan ideologi yang lain. Kemudian yang ketiga ada kader honoris namanya Mas, karena dia bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Boleh nggak? Ya boleh saja. Jadi ketika memang dia layak untuk mendapatkan ujroh, upah, ya diujroh sesuai dengan kapasitasnya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ingat, dia mendapat ujroh di Muhammadiyah, maka dia harus bersemangat untuk bermuhammadiyah. Makanya kan ada hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bukan berarti nggak boleh terima gaji dari Muhammadiyah, terima gaji, tapi dia harus turut serta memperjuangkan Muhammadiyah. Begitu. Kemudian yang keempat kader pragmatis ini yo bermuhammadiyah hanya untuk kepentingan pribadinya saja, ben oleh proyek sekolah Muhammadiyah, ben oleh jabatan sekolah Muhammadiyah. Nah ini. Nah jadi itu karakter unggul ya yang harus dimiliki oleh setiap kader Muhammadiyah. Makanya kita semua kader itu jangan kita maknai si cilik-cilik sing koyo IPM. Kita juga kader yang sudah sepuh ini. Kalau saya sama Mas Rosi seusia, berarti sudah sepuh mulakno umur sembure mandi ya, karena ternyata wis sepuh Mas Rosi. Nah, jadi gitu. Nggih, semua kita adalah kader yang menggerakkan persyarikatan. Monggo sareng-sareng nggih. Kita bisanya apa? Ya Allah Muhammad
Muhammadiyah di Blora ini akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Pak Amstorin. Pemuda Muhammadiyahnya hidup di bawah kepemimpinan Pak Tarsono, NA-nya hidup di bawah kepemimpinan Mbak Nurul Hikmah. Oh iya, karena dulu waktu nikah nyebutnya itu ya, seperti setiap kayak gitu. Kemudian juga IPM-nya yang sebentar lagi akan apa ya? IPM-nya sebentar lagi akan dibentuk, dan Muhammadiyah itu berharap pada panjenengan semua, Mbak dan Mas. Jadi hidupilah Muhammadiyah. Jenengan dulu sudah dididik di SD Muhammadiyah, dididik di MI Muhammadiyah. Saatnya jenengan perjuangkan Muhammadiyah melalui IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Insya Allah akan membawa berkah untuk panjenengan semua. Dan tidak ada kamusnya berorganisasi Muhammadiyah kok payah, tidak ada. Ya, insya Allah malah akan mendatangkan berkah. Saya kira itu Mas Ulfa, hampir 30 menit, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masrur minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.